Yo, di episode kali ini kita bakal belajar tentang bagaimana cara mengimplementasikan token yang sebelumnya udah kita buat melalui Laravel ya. Nah, tapi kan di Laravel itu kemarin kita baru berhasil untuk melakukan request dari Postman-nya ya. Kita belum mencoba untuk mengimplementasikan token tersebut ke dalam frontend kita, yaitu React.js. Nah, pada episode kali ini kita ingin mengimplementasikan token yang sebelumnya udah kita buat melalui Laravel supaya dapat kita implementasikan ke frontend kita gitu. Jadi di sini kita bakal bikin sebuah login system untuk frontend kita. Nah, kurang lebih preview dari episode kali ini hasilnya bakalan seperti ini. Ini ya, jadi kita punya homepage seperti kemarin. Di sini ada card kontainernya yang masing-masing cardnya menampilkan sebuah data mahasiswa yang sebelumnya sudah kita fetch dari database ya. Oke, di sini kita bakal bikin sebuah login system seperti ini. Jadi nanti bakalan ada navbar di sini, kemudian ada drop down authentication dan dia bisa melakukan login dan juga register mahasiswa baru. Kemudian jika kita klik yang login, dia akan menampilkan sebuah modal yang meminta kita untuk memasukkan email dan juga password. Nah, jika email dan passwordnya tidak kita masukkan apa-apa gitu, kita misalkan langsung login, nah itu kan error ya. Nanti di sini dia bakal menampilkan sebuah error. Katanya emailnya harus dimasukkan. Oke, kita masukin dulu. Tapi passwordnya kita kosongin nih. Coba kita login lagi. Nah, katanya passwordnya harus diisi juga. Coba kita isi passwordnya. Nah, kalau dua-duanya udah diisi, katanya bad credential. Kenapa? Karena yang emailnya ASD dan passwordnya juga ASD di database kita itu nggak ada ya. Makanya si backendnya ngasih tahu kalau email dan password ini tuh nggak ada loh usernya, seperti itu. Oke, tapi gimana kalau misalkan usernya ada di backend? Contohnya misalkan kita mau login si Atras ini ya. Coba kita login lagi emailnya si Atras ini, kemudian passwordnya kemarin testing 12345 ya. Di sini kita coba login dan dia bakalan mengembalikan data seperti ini, welcome, terus namanya siapa. Seperti itu ya. Kalau misalkan dia udah login, dia juga bisa log out. Nanti dia juga bakal menampilkan sebuah toast seperti ini. Ini namanya toast. Kemudian jika kita ganti orang ya, misalkan usernya sekarang si Vela nih yang mau login. Oke, kita coba login. Passwordnya apa? Passwordnya adalah password. Kemudian kita login. Nah, dia akan menampilkan welcome, lalu namanya siapa. Oke, untuk login sistem ini kelihatannya kayak mudah ya. Tapi sebenarnya untuk membuat sebuah login sistem seperti ini itu lumayan kompleks dan kalian harus mengerti beberapa hal sebelum kalian mengikuti tutorial ini. Yang pertama, kalian harus mengerti tentang konsep asinkronus dalam JavaScript. Nah, di sini Pak Sandika Gali ya, Web Programming Unpas, itu dia udah membuatkan sebuah playlist JavaScript lanjutan dengan materi asinkronus JavaScript. Untuk kalian yang belum paham bisa ditonton dulu ya. Ini materi JavaScript lanjutan asinkronus JavaScript ini di websitenya Web Programming Unpas. Simpelnya si asinkronus ini itu adalah sebuah teknik supaya kita dapat memproses data di belakang layar gitu. Jadi nanti dia bakalan berjalan secara background. Kita nggak ngelihat datanya diprosesnya kayak gimana, tapi di belakang layar dia melakukan suatu komputasi. Nah, seperti itu kurang lebih asinkronus ya. Oke, materi selanjutnya yang harus kalian pahamin juga itu adalah React Context ya. Untuk kalian yang belum paham tentang React Context ini, di sini ada sebuah video ya dari Web Dev Simplified. Untuk kalian yang belum paham bisa nonton dulu video dari Web Dev Simplified ini ya tentang React Context. Oke, kalau misalkan kalian sudah paham tentang keduanya, ayo kita langsung saja lanjutkan project kita sebelumnya ya. Oke, seperti biasa, di sini saya close dulu VS Code-nya, kemudian saya buka folder project kita ya. Nah, kalau saya nyimpennya di folder YouTube ini, kemudian di sini seperti biasa kita buka VS Code-nya. Setelah terbuka VS Code-nya, terminalnya kita tutup dan kita buka VS Code bawaan dari si VS Code-nya. Caranya pencet Ctrl dan backtick. Kemudian di sini kita nyalakan dulu local server dari si React dan juga Laravel-nya seperti kemarin ya. Jadi di sini kita masuk dulu ke folder app, kemudian ketikkan npm start untuk menjalankan local server dari si React-nya. Kita juga lakukan hal yang sama untuk Laravel kita. Jadi kita ke server, kemudian php artisan serve untuk menjalankan local server dari si Laravel-nya. Nah, kalian juga harus menjalankan exam ya, MySQL dan juga Apache-nya, ini kalian nyalakan. Oke, kalau misalkan sudah, harusnya tampilan project yang kemarin sudah kita buat itu kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada card container yang masing-masing cardnya itu menampilkan sebuah data mahasiswa yang sudah di fetching dari database.
Kayak gitu ya. Nah, di sini kita pertama tadi mau bikin apa dulu ini? Mau bikin si navbarnya dulu ya, yang di atas ini tadi. Seperti biasa, untuk membuat komponen-komponen seperti itu, kita menggunakan framework Bootstrap aja ya untuk styling CSS kita. Oke, jadi di sini kita buka dulu dokumentasi dari si Bootstrapnya. Kemudian di search-nya kita cari sebuah komponen yang namanya navbar. Lalu kita scroll ke bawah dan cari source code untuk si navbarnya. Nah, ini ya. Ini source code-nya, kita copy aja, kemudian kita taruh di atas card container di sini ya tadi ya. Oke, jadi kita taruh aja di VS Code kita buka folder di app-nya ya, di app, masuk ke src, kemudian kita masuk ke app.js ini. Nah, di sini kita mau taruh navbarnya di atas card container, berarti kita taruh di sini ya navbarnya. Coba kita lihat dulu. Nah, nanti navbarnya mau saya taruh di sini. Oke, ini udah benar. Sekarang kita tinggal paste kode yang sebelumnya sudah kita copy dari si dokumentasi Bootstrapnya ya. Oke, ini peletakannya sudah benar di sini. Nah, nanti tapi saya ingin membuat si navbar ini sebagai sebuah komponen di dalam React.js. Nah, kurang lebih kita bakal membuat komponen tersebut sama seperti ketika kita membuat komponen si student ini ya. Oke, jadi nanti di sini bakalan ada sebuah komponen yang namanya navbar seperti ini. Kemudian ini navbarnya dihapus saja, dan sama halnya seperti student, kita harus mengimport dulu navbarnya di atas ya. Nah, seperti student ini kita copy aja, kemudian import studentnya ganti jadi import si navbar seperti ini. Kemudian bukan komponen student lagi yang mau kita import, melainkan komponen navbar. Oke, tapi ini si komponennya belum kita buat nih di folder kita. Ya udah, kita buat dulu komponennya. Jadi kita masuk ke File Explorer, buka folder components. Di sini kita create new file. Namanya apa? Namanya navbar.jsx. Nah, di sini kita bikin basic create component template aja ya. Nah, itu caranya gampang ya. Kalau misalkan kalian sudah mendownload sebuah extension namanya ES7, React Redux, GraphQL dan lain-lain ini, kalian bisa mengetikkan RFC aja ya di sini. RFC, kemudian kalian pencet enter aja. Nah, nanti ini basic template komponen dari si React.js bakalan dibuatkan otomatis sama si extension yang tadi. Oke, di dalam si komponen navbar ini kita ingin paste source code yang sebelumnya sudah kita copy di Bootstrap tadi di sini. Jadi yang tadi sudah kita copy, kita paste di sini nih. Nah, ini tapi ada error. Kenapa? Karena di dalam React.js setiap tag HTML seperti ini itu harus langsung ditutup seperti ini ya. Kita scroll lagi ke atas, ini HR juga error nih. Errornya sama kayak tadi ya, karena dia belum ditutup. Jadi kita tutup di sini. Oke, kemudian kita format dulu kodenya supaya lebih rapi, dan kita lihat lagi coba di websitenya. Nah, sekarang udah ada nih si navbarnya, tapi kiri, kanan, dan atasnya itu masih ada gapnya ya, dan di bawahnya di sini malah dempet. Nah, saya maunya kiri, kanan, dan atasnya itu nempel, dan di bawahnya itu ada gap sedikit antara si navbar dan juga si card containernya. Oke, maka dari itu kita balik lagi ke app.js-nya, kemudian di class name apps ini nih, ini p strip 3-nya ini kita hapus. Kemudian di navbarnya di sini kita kasih margin bottom. Jadi di sini kita kasih MB3 seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di websitenya, nah sekarang kiri, kanan, dan atasnya itu udah nempel dan bawahnya udah ada gap. Oke, sekarang si link, drop down, disabled, dan juga form ini mau kita hilangkan. Dan kita ingin membuat satu drop down di sini untuk sistem autentikasi kita ya. Oke, jadi balik lagi ke komponen navbarnya. Tadi si link, drop down-nya, kemudian si disablednya, ini mau kita hapus. Oke, itu kita hapus saja. Kemudian si form ini ingin kita ganti jadi sebuah drop down. Kayak gini ya. Nah, ini tapi si drop down-nya sekarang belum bisa dipencet nih. Supaya dia bisa dipencet, kita copy lagi komponen dari si bootstrap-nya. Namanya apa tadi? Drop down ya. Nah, ini klik aja yang paling atas, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada drop down button nih. Oke, yang ini kita copy. Kemudian saya nggak mau background-nya gelap seperti ini. Jadi nanti si btn secondary-nya itu saya hapus supaya backgroundnya dia transparan, nggak gelap seperti ini ya. Oke, jadi kita balik lagi ke komponen si navbar-nya. Si dropdown ya, kita paste source code yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini ya kita paste, lalu kita format supaya dia lebih rapi, dan kita lihat lagi di websitenya. Nah, sekarang sudah ada dropdown button tapi dia masih ada backgroundnya, maka dari itu si btn secondary-nya ini kita hapus. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, sekarang backgroundnya sudah transparan. Kemudian dia juga sudah bisa diklik. Nah, tapi di sini saya ingin menampilkan buttonnya bukan action, another action seperti ini ya, tapi menjadi login dan juga register. Dan juga ini namanya bukan drop down button, saya ingin ganti menjadi authentication ya. Oke, jadi si drop down button yang di sini ini kita ganti jadi authentication. Kemudian si action yang di sini ini ingin kita ganti menjadi login, dan juga yang bawahnya ingin kita ganti menjadi register. Kemudian tombol yang ketiga ini kita hapus saja, gitu ya.
Oke, kita lihat lagi. Nah, ini udah benar ya. Dropdownnya namanya authentication. Kalau diklik, dia memunculkan dua buah button. Yang pertama tuh login, yang kedua tuh register. Nah, tapi sekarang kalau misalkan loginnya dipencet, itu dia belum menampilkan sebuah modal kayak tadi. Nah, untuk menampilkan modal itu, lagi-lagi kita bakalan menggunakan komponen dari Bootstrap namanya modal ya. Jadi di dokumentasinya si Bootstrap, di sini kita search yang namanya modal. Ini ya, komponen modal, kita klik. Oke, di modal ini kita scroll ke bawah. Kemudian kita cari yang ada buttonnya. Nah, ini ya, yang ada buttonnya. Kita lihat source code-nya. Kita mau copy si modalnya. Jadi si modal ini kita copy. Kemudian ingin kita taruh di dalam sebuah komponen sama seperti tadi, tapi yang namanya adalah login modal gitu. Jadi di sini kita buat satu komponen lagi ya di dalam folder components, kita new file, bikin sebuah komponen yang namanya login modal.jsx. Kemudian sama seperti tadi kita ketik aja RFC. Kemudian di dalam div ini kita paste source code yang sudah kita copy dari Bootstrap tadi. Nah, tapi sekarang si modal ini dia belum bisa dimunculin karena apa? Triggernya belum ada di project kita ya. Ya udah kita bikin dulu triggernya. Gimana cara ngasih triggernya? Nah, cara ngasih triggernya di sini kita bisa memanfaatkan atribut HTML dari si Bootstrapnya ya, yang udah dibikin sama Bootstrap, namanya ini database toggle sama database target. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu ketika si button launch demo modal ini diklik, dia akan men-trigger apa? Men-trigger sebuah modal. Modal yang mana? Modal yang ID-nya example modal. Seperti itu ya. Nah, jadi si database toggle dan juga database target ini bisa kita copy-in aja nih. Lalu kita masukin ke si navbar.jsx ya. Nah, kan yang sebagai tombol trigger untuk login modal kita itu adalah tombol login yang ini ya. Ya udah, kita masukin aja atribut yang tadi udah kita copy ke sini. Si atribut dari tag A-nya. Kemudian ini database targetnya ini kita ganti menjadi login modal. Kalau di sini kita ganti jadi login modal, jangan lupa di login modal komponennya itu ID-nya juga kita ganti menjadi login modal. Gitu ya. Ini area labeled by dan juga area hidden ini kita hapus saja karena kita nggak bakal pakai. Kemudian modal title ini kita ubah menjadi login. Lalu setelah itu si komponen login modal ini ingin kita import di navbar kita supaya nanti si navbarnya dapat menampilkan modal login kita ya. Jadi di navbar.jsx di paling atas di sini kita import. Kita mau import apa? Kita mau import login modal dari folder login modal.jsx. Nah, setelah itu komponen si login modal ini mau kita panggil di dalam navbar sini juga ya. Jadi di bawahnya navbar ini si navbar coba kita tutup dulu supaya lebih kelihatan. Nah, jadi di bawah navbar sini ini ingin kita panggil sebuah komponen namanya login modal gitu supaya nanti si navbarnya dapat menampilkan login modal kita. Gitu. Tapi di sini ada error. Karena apa? Karena di dalam React kita cuma bisa mereturn satu elemen HTML aja. Nah, kalau di sini kan ini kita mereturn dua elemen ya. Yang pertama tuh elemen si nav, yang kedua tuh elemen si login modal. Gitu. Nah, supaya ini nggak error, di sini kita bikin aja satu fragmen HTML seperti ini. Kemudian dua-duanya si navbar dan si login modalnya ini kita masukin ke dalam HTML fragmen kita seperti ini. Sekarang si komponen navbarnya dia sudah mereturn satu buah elemen seperti ini ya. Walaupun di dalamnya ada dua buah elemen, tapi kedua buah elemen ini kita bungkus dengan satu buah elemen. Kayak gitu. Ini adalah sintaks yang valid untuk si React. Oke, sekarang kita coba di website kita. Nah, sekarang harusnya kalau si login ini kita pencet, dia bakalan menampilkan sebuah modal login kita nih. Nah, tapi si body-nya dia masih kayak gini doang. Oke, di sini kita bakalan menaruh input email dan juga input untuk passwordnya ya. Jadi kita balik lagi ke dokumentasi Bootstrap-nya. Di sini kita search saja komponen yang namanya form. Nah, ini ya, ini ingin kita ambil form untuk email dan juga form untuk passwordnya. Oke, di sini satu div untuk emailnya, ini kita copy aja. Kemudian balik lagi ke login modal kita. Di sini ya, di body-nya, di sini ingin kita buat sebuah form. Yang di dalam form tersebut ada dua buah input untuk email dan juga untuk password. Kayak gitu ya. Ini kayak tadi ya, ini harus kita tutup dulu si inputnya. Yang bawah juga. Kemudian yang atas ID dari si labelnya ini ingin kita ubah menjadi input email. Kemudian kalau di sini diubah artinya ID si inputnya ini juga harus diganti ya menjadi input email juga. Area described by-nya ini kita hapus seperti tadi. Kemudian si description bantuannya ini kita nggak membutuhkannya, maka dari itu ini kita hapus saja. Kemudian yang bawah untuk passwordnya juga kita sama ya. Lakukan hal seperti tadi. Jadi email address yang ini kita ganti menjadi password.
Kemudian ID dari si labelnya ingin kita ganti menjadi input password. Lalu tipenya kita ubah jadi password. ID di sini ini ingin kita samakan kayak si ID dari si label yang ini ya. Yang kita copy, paste di sini. Area described by-nya juga kita nggak pakai. Jadi ini kita hapus. Lalu ini description-nya juga kita hapus. Nah, supaya lebih rapi ini coba kita format dulu dan kita lihat lagi hasilnya di website kita. Kita balik lagi ke localhost 3000-nya. Nah, sekarang si modal kita harusnya udah ada form untuk mengisikan email dan juga password ya. Nah, langkah selanjutnya yang mau kita lakukan adalah ketika kita mengisi email dan juga password, kemudian kita pencet tombol login di sini, ini ingin kita ambil nilai dari input yang di email dan juga input yang di password. Oke, tapi sebelum itu ini save changes-nya ingin kita ubah dulu ya menjadi tombol login. Gitu ya. Jadi di login modalnya, save changes ini ingin kita ubah menjadi login. Kemudian, jika tombol login ini diklik, kita ingin menjalankan sebuah function untuk menghandle login kita. Nah, seperti itu. Jadi ketika tombol login ini diklik nanti, dia bakal menjalankan sebuah function yang namanya handle login. Nah, tapi si function handle login ini belum ada. Ya udah kita bikin dulu di atas. Di sini ya, kita buat di sebelum return. Di sini kita bikin aja sebuah konstan. Nama functionnya tadi adalah handle login. Dia adalah function yang bakal menampilkan nilai apapun yang user inputkan ke dalam form email dan juga form password. Oke, tapi kita belum tahu nih nilai si email dan juga nilai si passwordnya kita ambil dari mana gitu ya. Ini kalau kita lihat di website ini masih ada error dan kita kan mau ngambil si email dan juga passwordnya, nilainya mau kita ambil dari sini ya. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan sebuah hook yang ada di React namanya useref gitu ya. Jadi si useref itu kita gunakan untuk mereference suatu elemen HTML. Jadi nanti si variabel useref-nya ingin kita reference variabel tersebut ke dalam si input yang ini supaya nanti si value-nya bisa kita tangkap. Kita juga bakal lakukan hal yang sama untuk password. Kita bikin sebuah variabel menggunakan hook useref. Kemudian variabel tersebut ingin kita kaitkan dengan input si password ini supaya nantinya apapun yang kita isikan di password ini itu bisa kita ambil. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke login modal kita. Karena kita ingin menggunakan useref dan itu adalah hook dari React, maka dari itu di dalam import sini ini kita import lagi hook baru namanya useref. Seperti itu. Kemudian di atasnya handle login, di sini kita bikin aja input email. Nah, nilainya ini kita ambil dari hook useref. Initial value-nya kita kasih aja 0. Kita juga lakukan hal yang sama untuk input password kita ya. Di sini kita ambil dari useref dan initial value-nya juga 0. Kayak gitu. Nah, sekarang si input email dan juga input password ini ingin kita reference kemana? Ini ingin kita reference ke dalam form kita yang ini kan ya. Yaudah, jadi kita cari dulu nih form ini di HTML kita di sebelah mana. Coba kita scroll ke bawah dan ini ya. Ini input untuk email, ini input untuk password. Nah, sekarang kita mau nge-reference si input ini terhadap variabel input email yang kita punya di atas sini ya. Seperti itu. Si password juga sama. Input untuk password ini ingin kita reference terhadap variabel si input password yang udah kita punya di atas. Nah, sekarang kita udah bisa nih ngambil nilai dari form yang kita punya di login modal kita tadi ya. Jadi di handle login ini kita tangkap si email dan juga passwordnya. Si email dan password kita ambil dari mana? Kalau emailnya itu kita ambil dari variabel input email, kemudian kita akses elemen HTML-nya, kemudian kita ambil value-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk password. Kita ambil variabel input password, kemudian kita akses elemen HTML-nya, kemudian kita ambil value di dalamnya. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, sekarang harusnya di website kita, ketika kita masukkan email dan juga passwordnya, dan kita pencet login, itu seharusnya kalau kita inspect di sini ya, masuk ke dalam tab console, dia sudah nge-console log sebuah objek yang isinya emailnya apa dan juga passwordnya apa, sesuai dengan apapun yang sudah kita masukkan di dalam form kita. Seperti itu ya. Oke, sekarang si email dan juga si passwordnya udah kita tahu nih nilainya. Nah, sekarang kita tinggal lakukan request API ya terhadap Laravel Sanctum yang sebelumnya sudah kita buat pada episode sebelumnya gitu. Nah, lagi-lagi karena di sini kita ingin melakukan request API terhadap backend kita, maka dari itu kita harus mengimport dulu suatu library yang namanya Axios.
Jadi di atas ini kita import dulu Axios from Axios. Oke, kalau sudah, kita bakal melakukan request API ke backend kita. Caranya gimana? Caranya tinggal panggil aja instance Axiosnya, kemudian kita panggil method post. Nah, ini ingin kita buat ya, request ke backend kita, rutenya kemana? Rutenya ke login yang sudah kita buat kemarin, gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat lagi di api.php Laravel-nya, di sini ada rute ke /out/login yang akan mengirimkan email dan juga password. Kemudian nanti email dan password tersebut dicek, diproses oleh Laravel-nya untuk dicarikan ada nggak sih record user dengan emailnya sekian dan juga passwordnya sekian di database. Kalau misalkan ada, kita kasih tahu ke user kalau loginnya berhasil. Tapi kalau misalkan email ataupun passwordnya salah, itu kita kasih tahu juga ke user kalau email ataupun passwordnya salah, gitu ya. Kemarin kita udah buat itu. Sekarang kita lakukan request terhadap API tersebut, gitu ya. Jadi di login modalnya di sini, si axios.postnya di sini URL kemana? URL ke HTTP localhost portnya 8000 kalau saya. Kemudian kita masuk ke dalam rute yang ini nih, /API/out/login. Di sini kita tambahkan API out login seperti ini. Kemudian seperti kemarin, apapun yang dikembalikan oleh database kita tangkap ke dalam sebuah variabel namanya response. Kemudian kita console log dulu deh, coba si responsnya kayak gini. Coba di sini kita login nih. Kita coba pencet login. Kemudian di sini katanya ada error. Errornya apa? Kita buka aja coba ya. Kita masuk ke dalam responsnya. Nah, di sini katanya di dalam datanya nih, katanya CSRF token kita mismatch. Kenapa? Karena setiap kita melakukan request terhadap library Laravel Sanctum yang kemarin udah kita buat, kita harus mengirimkan sebuah CSRF token. CSRF token ini apa? CSRF token itu ibaratkan sebuah kunci yang bisa kita gunakan supaya request kita diperbolehkan oleh si backend-nya. Oke, gitu ya. Di sini ada beberapa cara sebenarnya untuk melakukan fix terhadap error CSRF token ini. Yang pertama, kita bisa nge-disable si CSRF tokennya, itu cara cepatnya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa meminta Laravel kita untuk membuatkan sebuah kunci supaya request kita nantinya dapat berjalan. Oke, di sini dua-duanya bakal kita lakukan. Jadi kita coba dulu cara yang pertama, kita bakal mendisable CSRF token ini. Jadi nanti setiap kita melakukan request terhadap Laravel Sanctum kita nggak ditanyain tuh kuncinya mana gitu. Oke, jadi di sini di project kita balik lagi ke folder server ya. Kan Laravel kita tuh adanya di server. Kita buka folder servernya, kemudian kita masuk ke dalam app HTTP middleware, dan di sini ada sebuah file yang namanya verify CSRF token. Kalau misalkan kita pakai cara yang pertama, kita mau mendisable CSRF tokennya, itu caranya simple. Tinggal kalian ganti aja backslash di sini menjadi string yang isinya bintang. Ini artinya apa? Ini artinya kita memperbolehkan request yang datang dari manapun itu tanpa harus melakukan pengecekan terhadap kunci CSRF token kita. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba login lagi di sini, ini kita klik, dia sekarang tetap akan menampilkan error, tapi errornya sekarang udah beda. Katanya sekarang emailnya itu required. Nah, sampai sini dulu aja. Ini sebenarnya udah berhasil. Kita nggak dimintain lagi tuh kunci untuk melakukan request. Nah, tapi masalahnya biasanya pendisablean rute seperti ini itu cuman dilakukan pada saat fase development aja gitu. Kalau misalkan kita udah masuk ke dalam fase production, kita udah mau hosting ke dalam suatu domain, itu biasanya nggak pakai cara seperti ini. Ini ibaratnya life hacknya doang lah. Oke, itu cara simpelnya. Tapi kita nggak mau pakai cara ini. Karena apa? Karena di dalam tahap production nanti kita nggak melakukan metode seperti ini. Jadi ini saya balikin lagi dulu ya. Ini di komen. Sekarang harusnya kalau misalkan kita login, errornya sama kayak tadi. Itu ya, dia tetap mintain si kuncinya. Oke, sekarang kita dari mana dapat kunci ini, si CSRF token ini? Nah, si kunci CSRF token ini bisa kita minta langsung ke Laravel-nya. Mintanya kayak gimana? Nah, kita sekarang coba balik lagi ke project kita, kemudian kita buka terminal. Di sini kita tambahin satu terminal lagi, kemudian kita masuk ke dalam Laravel kita ya, ke dalam server kita. Di sini kita ketikkan php artisan route list seperti ini. Nah, nanti dia bakal menampilkan rute-rute apa saja yang bisa kita lakukan request terhadap Laravel kita. Contohnya sebelumnya kita udah melakukan pembuatan API untuk students. Kita udah bisa nambahin student. Kita udah bisa mengupdate sebuah student. Kita udah bisa mendelete sebuah student, dan kita juga udah membuat login dan juga logout nih ya kemarin ya. Nah, tapi di sini ada satu rute nih yang namanya Sanctum CSRF cookie. Nah, rute yang ini yang nantinya bakalan mengembalikan kunci
untuk si klien, supaya si klien bisa melakukan request terhadap Laravel gitu ya. Jadi alurnya kayak gini. Yang pertama, si klien tuh si React.js-nya kalau yang belum tahu ya. Jadi si kliennya dia melakukan request terhadap Sanctum CSRF cookie ini, kemudian nanti kan diproses tuh sama si Laravel-nya. Kemudian nanti kuncinya dikembalikan sama si Laravel ke klien. Nah, kalau misalkan si klien sudah punya kuncinya, kita baru melakukan request yang ini. Seperti itu ya. Jadi kita minta dulu kuncinya ke backend kita. Kalau kuncinya udah dapat, kita baru melakukan request yang tadi udah kita lakukan. Seperti itu. Oke, sekarang kita minta dulu nih kuncinya ke Laravel kita. Caranya kita balik lagi ke login modal kita. Kemudian tadi kan kita lagi bekerja di function ini ya, handle login. Nah, di sini sebelum kita melakukan request yang ini kita komen dulu deh. Sama console lognya kita hapus dulu deh. Nah, di sini kita coba minta dulu kuncinya ke backend kita. Nah, di sini kita coba melakukan request dengan metode get untuk mendapatkan kunci kita. URL kemana? Ini kita copy aja yang bawah. Kemudian kita paste yang ini. URL ya, tadi kita lihat di sini ya ke Sanctum/CSRF cookie. Kayak gitu. Jadi di sini kita bukan nge-request ke API lagi, tapi nge-request ke library Sanctum CSRF cookie. Kayak gini. Lalu, apapun yang dikembalikan oleh backend, coba kita console log dulu si responsnya. Oke, kita lihat lagi. Ini ya, kayak tadi ya. Ini saya hapus dulu supaya lebih kelihatan. Ini coba kita login. Nah, dia bakal mengembalikan sesuatu dari database. Dia mengembalikan apa nih? Coba kita buka ya yang ini. Oh, katanya no content. Dia nggak mengembalikan apa-apa. Nah, si Laravel dia nggak mengembalikan kuncinya di dalam variabel data ini, melainkan si Laravel tuh ngembalin kuncinya di dalam cookies response-nya. Gitu ya, cara ngelihat cookiesnya gimana? Cara ngelihat cookiesnya, ini yang tombol tanda panah ke kanan 2 ini kita klik, kemudian kita pergi ke tab network ya. Nah, di tab network ini harusnya dia melakukan request terhadap CSRF cookie setiap kali kita ngeklik si tombol login ini. Ini coba saya ulangin dulu ya. Konsolnya saya hapus, bersihin. Networknya saya hapus. Kemudian ketika kita ngeklik tombol login, nah seharusnya dia sekarang melakukan request terhadap Laravel kita. Dia meminta kuncinya gitu ya. Ini si CSRF cookie diklik aja, kemudian kita expand tabnya. Harusnya di sini ada tab namanya cookies. Ini kita klik. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada yang namanya XSRF token. Nah, ini dia si CSRF tokennya ya, si kuncinya itu. Nah, nanti si kuncinya ini ingin kita pakai untuk melakukan request ke backend kita supaya diperbolehkan. Nah, seharusnya ketika dia mengembalikan respons seperti ini, dia memasukkan sebuah cookie baru ke dalam klien. Nah, kalian pastikan juga ya di application-nya. Di sini di application-nya coba kalian klik. Nah, pastikan juga di sini udah ada sebuah cookies namanya XSRF token. Kayak gitu ya. Nah, sekarang udah bisa dong. Kalau misalkan kita lakukan request tadi ke backend, ya kita coba lagi aja. Jadi yang tadi si loginnya ini kita uncomment. Kemudian sebelum si request ini kita jalankan, kita mau menunggu dulu sampai fetch API yang atas ini selesai. Gitu. Jadi di sini kita bisa kasih sintaks namanya await. Ini lagi-lagi untuk yang belum mengerti asynchronous JavaScript, kalian bisa nonton dulu videonya Pak Sandika yang tadi ya. Ini kita tunggu dulu si request untuk kuncinya ke Laravel kita. Kemudian kalau kuncinya udah kita dapat, baru kita lakukan request loginnya. Seperti itu. Oke, ini coba kita lihat lagi. Nah, tapi di sini katanya ada error nih, katanya await nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena si function handle login ini dia harus asinkronus ya. Jadi kita tambahin aja asing di sini. Oke, kalau udah kita lihat lagi dan kita coba login lagi nih. Kita klik login. Nah, dia masih mengembalikan error. Kita lihat errornya apa. Di sini kita buka responsnya. Masih sama, katanya CSRF token mismatch. Ini artinya apa? Artinya kunci yang sebelumnya udah kita dapatkan dari si Laravel itu belum kita bawa untuk request si login ini. Jadi si kuncinya harus kita bawa nih. Caranya gimana? Caranya kita harus menambahkan suatu konfigurasi yang namanya with credential di dalam Axios-nya. Gitu. Jadi di sini kita kasih aja parameter kedua, dia minta datanya. Datanya untuk sementara kita kosongin dulu. Kemudian kita kasih config tadi apa? With credentials ya. With credentialnya kita set jadi true seperti ini. Nah, kalau kita kasih tahu with credentials true seperti ini,
sekarang dia bakalan ngedeteksi apapun yang ada di dalam cookiesnya klien di sini, dia bakalan ikut juga ke dalam request yang kita buat di sini. Paham ya? Tadi kan kita udah dapet tuh kuncinya, kemudian kita taruh di cookies. Nah, ketika kita ingin login, kita harus membawa cookies tersebut terhadap request login kita nanti. Oke, sekarang si kliennya dia udah mengirimkan requestnya beserta kuncinya. Selain itu kita juga harus melakukan setting terhadap si Laravel-nya supaya dia juga bisa menerima kunci yang dikirimkan oleh user. Jadi di sini kalian buka file explorer-nya, masuk ke server ya, masuk ke server, buka yang config, kemudian kita masuk ke course.php. Nah, di sini ada support credentials, ini tadinya false, ini kita set jadi true. Seperti ini. Nah, sekarang kalau kita coba login lagi, kemudian kita lihat konsol ya, di sini kita coba login lagi. Dia nggak lagi minta kuncinya mana ke si klien ya. Jadi di sini kalau kita lihat katanya emailnya harus diisi. Nah, itu karena kita belum ngirimin data apapun ke dalam request ini. Jadi kita kasih dulu ya di sini datanya. Dia butuh data apa aja? Dia butuh data email dan juga dia butuh data password. Gitu ya. Emailnya kita ambil dari mana? Emailnya kita ambil dari sini. Jadi si emailnya kita isi dengan variabel email, dan juga passwordnya kita ambil dari sini. Jadi si passwordnya kita isi dengan variabel password. Seperti itu. Oke, sekarang kalau misalkan kita login lagi, kita coba pencet login ya. Nah, dia masih mengembalikan error, tapi sekarang errornya udah beda. Kemarin kalau hasilnya bad credential artinya apa? Artinya usernya nggak ada di database, entah email atau passwordnya itu salah. Oke, jadi kita masukkan email dan password yang benar dulu di sini. Emailnya address, kemudian password testing 12345. Ini kita coba login lagi. Nah, sekarang dia harusnya sudah mengembalikan sebuah token seperti yang sebelumnya udah kita coba lakukan melalui Postman ya. Ini dia tokennya. Kayak gitu. Oke, tapi ini mah cuma token doang ya. Kita nggak tahu nih token ini sebenarnya usernya siapa. Nah, maka dari itu kita harus buat satu rute baru lagi sebenarnya untuk nyari tahu user mana sih yang punya token sekian. Nah, untuk itu kita bikin satu rute baru lagi di Laravel kita, namanya get user. Jadi kita masuk ke server ya, kemudian buka http controllers, kita masuk ke authentication controller. Di sini kita tambahin satu function baru lagi, public function, namanya adalah get user. Seperti ini. Ini function get user simple aja, dia cuman mengembalikan response dalam bentuk JSON. Kemudian datanya apa? Ini tipe ya, harusnya response. Oke, kemudian datanya apa? Datanya kita ingin mengembalikan usernya siapa. User ini kita ingin mengambil dia dari instance authentication, kemudian metodenya user. Seperti ini. Ini out bawaan dari Laravel ya. User ini juga bawaan dari Laravel. Nanti kalau kita ngetik begini, dia otomatis tuh bakalan nyari tahu siapa sih user yang lagi login dengan token yang dikirimkan. Lalu dia juga ingin mengembalikan status yang ingin kita ambil dari kelas response, namanya http oke. Gini ya, kayak kemarin. Oke, kalau misalkan udah, kita balik lagi ke login modal kita. Nah, di sini ketika dia loginnya berhasil, dia akan mengembalikan suatu token ya. Nah, biasanya token yang dikembalikan tersebut kita simpan ke dalam cookies gitu. Cara nyimpennya gimana? Di sini saya mau pakai library untuk cookies ya. Jadi di sini kita pindah dulu ke app. Kemudian kita install sebuah library, namanya adalah Universal Cookie. Oke, ini kita install dulu. Kemudian nanti jika sudah selesai terinstall, kita import si cookiesnya di sini ya. Kita import cookies dari mana? Dari library Universal Cookie yang tadi udah kita install. Oke, kemudian di sini kita bikin instance baru, namanya cookies. Kita ambil dari library cookies. Kemudian kita ingin mengeset si token yang dikembalikan dari Laravel tersebut ke dalam cookie si klien. Jadi si cookiesnya di sini kita set namanya authorization, gitu ya. Namanya authorization, nilainya kita ambil dari mana? Nilainya kita ambil dari token yang dikembalikan sama si Laravel. Ya, ini respon. Oke, sampai sini coba kita lihat lagi di website kita. Ini saya clear dulu dan kita lakukan login lagi nih di sini. Ini kan kalau diklik nanti dia bakalan mengembalikan sebuah token ya. Nah, nanti tokennya harusnya bakalan di-set di dalam cookie si kliennya. Nah, tuh ya udah ada satu cookie baru namanya authorization yang nilainya adalah token yang dikembalikan oleh Laravel. Kayak gitu.
Oke, kalau misalkan udah disimpan si tokennya, kita mau mencari tahu siapa sih user yang lagi login menggunakan token tersebut. Jadi di sini kita lakukan fetch data lagi. Sekali lagi, metodenya adalah get karena kita mau mengambil data user yang lagi loginnya. Kemudian URL kemana? Kita copy aja dari atas. Kemudian kita paste di sini. Sekarang saya mau namainnya rutenya /API/out/user. Ya. Nah, tapi rute ini belum ada. Ya udah kita bikin dulu. Kita masuk lagi ke server. Kemudian kita buka routes, kita buka file yang namanya api.php. Nah, di sini ini si login ya, kita copy aja. Kita paste di sini, cuman sekarang namanya bukan /out/login. Tadi apa? /out/user. Gitu ya. Kemudian metodenya yang mana? Metodenya yang get user ya, yang udah kita buat tadi di authentication controller yang ini ya. Oke, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan request terhadap user, dia bakalan menjalankan metode get user yang ada di controller authentication controller. Oh ya, ini ada salah. Harusnya si metode si user ini bukan post tapi get karena kita mau melakukan pengambilan data. Oke, ini file Laravel kita close saja. Kita fokus ke login modalnya. Di sini apapun yang dikembalikan oleh server, kita mau nge-console log si response tersebut. Gitu ya. Coba kita lihat lagi. Kita pindah ke console supaya kita tahu ini console log untuk kuncinya. Kita komen dulu supaya nggak ngeganggu ya. Jadi di atas ini kita hapus saja .den-nya. Oke, kalau udah kita coba lagi login. Ini kita klik login. Kemudian dia bakalan melakukan request untuk mencari tahu siapa nih user yang lagi login menggunakan token tersebut. Nah, tapi kan tokennya belum kita kirim tadi ya. Jadi kita kirim dulu. Di sini masih ada error katanya unauthenticated nih. Artinya kita belum mengirimkan tokennya. Gitu. Jadi kita harus menyertakan tokennya juga di dalam request yang ini. Jadi di sini kita tambahin ya parameter keduanya, itu config. Confignya kita mau nambahin apa? Kita mau nambahin authorization-nya. Kita ambil nilainya dari cookies kita yang nama cookiesnya adalah authorization, A-nya gede gitu ya. Nah, selain itu kita juga harus ngasih tahu tipe data dari si authorizationnya apa. Kalau kemarin kita lakukan di Postman itu kan namanya bearer token ya. Ya udah kita kasih aja bearer di sini tipenya. Seperti ini. Nah, sekarang harusnya kalau misalkan kita lakukan login dan datanya udah benar, dia akan mengembalikan usernya ya. Tapi di sini masih ada login, kita lihat katanya masih unauthenticated. Itu karena saya salah ngasih config ya. Harusnya confignya bukan seperti ini, melainkan di confignya kita mau mengedit headersnya. Kemudian di dalam headers baru kita kasih authorizationnya, gitu ya. Jadi si authorization ini ditaruhnya di dalam si header, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau sudah kita lakukan seperti ini, sekarang seharusnya ketika kita melakukan login ya, dan datanya itu benar, dia bakal mengembalikan user siapa yang lagi login menggunakan token tersebut. Nah, di sini dia sudah mengembalikan data dan data yang dikembalikan adalah sebuah user. Usernya adalah user yang lagi login menggunakan token yang tadi di request ke backend ya. Kemudian di sini kalau misalkan kita ubah coba si usernya jadi si Vela ini nih. Coba kita copy, kemudian kita login si Vela. Kemudian passwordnya adalah password. Kita coba login. Nah, sekarang udah bener ya. Tuh, data yang dikembalikan adalah si Vela. Nah, tapi gimana kalau misalkan si emailnya salah? Contohnya coba ya seperti ini. Coba saya login. Nah, dia bakalan mengembalikan error. Errornya katanya bad credential. Jadi ini sebenarnya authentication login system kita itu sudah beres, dan konsep untuk mengimplementasikan dari Laravel Sanctum token yang ada di Laravel Sanctum ke dalam RIE kita sebenarnya udah selesai. Setelah ini saya ingin merapikan aja UI dan juga saya ingin membuat menu untuk register si mahasiswa-mahasiswa yang kita punya ya. Dan juga saya bakalan menambahkan sebuah toast ketika loginnya berhasil ataupun loginnya salah, ataupun ketika